Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Istoviana dengan NIM 239801330. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan yang akan saya laksanakan di SMA Islam Ahmad Yani, Batang pada kelas 11 IPA dengan materi mekanisme pembentukan urin dan gangguan sistem ekskresi pada organ ginjal manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat semua ya hari ini ya. Ceria semua? Ya. Semangat? Semangat. Oke. Untuk mengawali kegiatan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman siap gak berdoa mulai? Oke, terima kasih Mbak Wanita. Selanjutnya, kita akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Amelia, Hadir, Bu. Anastasia, Hadir, Bu. Ayu Intan, Hadir, Bu. Citra. Hadir, Bu. Ini kita masih melanjutkan bab kemarin. Masih ingat ya bab kemarin, yaitu tentang ekspresi. Ya, untuk kemarin kita sudah mempelajari bab ekspresi. Kalian sudah pasti masih ingat bahwa ekspresi itu adalah apa? Proses apa sih ekspresi itu? Yaitu proses metabolisme atau pengeluaran sisa-sisa dari dalam tubuh. Yaitu ada 4 organ. Yang pertama ada kulit, yang kedua yaitu ada ginjal, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat yaitu ada hati. Kemarin kita sudah mempelajari yang pertama yaitu organ kulit. Ya kan? Kulit itu mengeluarkan zat sisa berupa apa? Keringat. Oke, bagus ya, Rinda. Jadi kulit itu mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Sudah Bu Ika jelaskan kemarin. Ya kan? Keringat akan keluar dari pori-pori. Ya, Bu Ika mau tanya dulu nih. Kenapa sih kalau kita makan buah naga itu kok urin kita kok bisa berwarna merah muda atau kemerahan? Coba ada yang bisa menjawab enggak? Oke, Mbak Nida. Karena buah naga memiliki pigmen antosiani yang tidak berbahaya bagi tubuh, namun dapat dikeluarkan ke urin dengan tampak kemerahan. Oke, ya. Jadi kenapa sih kita itu kalau makan buah naga urin kita bisa berubah menjadi warna merah muda? Karena di dalam urin tersebut, ya, dalam darahnya itu, ya, karena kita makan buah naga, karena di dalam itu mengandung pigmen yang namanya antosianin yang akan menyebabkan urin kita menjadi merah muda. Tuh, kalian jangan panik apabila kalian mengeluarkan urin terus warnanya merah seperti itu. Apabila kalian tidak merasakan sakit, kandung kemihnya, ataupun gejala-gejala penyakit lainnya, itu tidak apa-apa. Kalau kalian misalkan tadi baru makan buah naga, kecuali kalian tidak makan apa-apa, tapi urin kalian itu warna merah, itu bisa juga darahnya, ya, yaitu
darah bisa ya, atau urinnya itu adalah darah. Nah, kalau kalian makan buah naga, oh tadi dari makan buah naga, itulah yang menyebabkan karena dalam urin tersebut ya, dalam buah naga tersebut mengandung pigmen yang namanya pigmen atau sianin yang menyebabkan urin menjadi merah muda. Apa sih manfaat dari mempelajari sistem ekskresi tersebut? Apa manfaatnya? Agar kalian bisa lebih menjaga organ-organ ekskresi, organ-organ tubuh seperti hati, ginjal, paru-paru, dan juga hati, kulit ya, itu manfaatnya. Selain itu, agar kalian itu tahu apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau kita itu minum minuman yang tidak sehat, kalian pagi minum putih, siangnya minum jus, malamnya minum kopi. Itu kalau pada sistem organ kita, sistem ekskresi kita itu tidak bekerja dengan baik, ya, itu akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh. Menimbulkan penyakit ya, makanya kalian bisa sehat seperti itu karena adanya organ ekskresi yang membantu kalian mengeluarkan urin seperti itu, yang membantu kalian mengeluarkan keringat. Oke, dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian sebagai peserta didik ya dapat menganalisis mekanisme pembentukan urin yang nanti di sini akan melalui kajian literatur ya, akan Bu Ika peragakan menggunakan alat peraga ya. Selain itu tujuan pembelajaran kita hari ini juga agar kalian juga dapat menganalisis gangguan struktur ginjal ya dengan gangguan fungsi ginjal pada diskusi dan studi literatur dengan benar dan teliti. Seperti itu ya, itu adalah tujuan kita. Dan untuk penilaiannya yaitu ada 3 penilaian, yaitu ada yang pertama penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada pertanyaan. Oke ya. Sebelum nanti Bu Ika tayangkan video, Bu Ika jelaskan dulu mekanisme pembentukan urin ya. Bu Ika minta tolong satu maju ke depan. Tania, boleh? Sana ya, kamu sana. Jadi ini ya, kalian perhatikan. Ini adalah proses pembentukan urin. Ini kalian anggap saja ini adalah darah. Proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga yaitu augmentasi. Oke, jadi ada 3 proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan ya, yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Oke, yang ketiga yaitu augmentasi. Ya, augmentasi ini adalah proses terakhir dari semua proses yang ada di nefron. Ini diumpamakan adalah nefron. Proses pembentukan urin diawali dari masuknya darah ke dalam ginjal. Ini diumpamakan ginjal ya. Ini diumpamakan ginjal, corong ini diumpamakan ginjal ya. Itu proses filtrasi. Oke, jadi di sini adalah proses filtrasi di mana darah ini masuk ke dalam ginjal ya, dan di dalam ginjal ini di dalam nefron ini ada yang namanya glomerulus ya, ada bagian ginjal, ada yang namanya glomerulus. Filtrasi ini atau penyaringan ini terjadi di glomerulus ya. Dan yang disaring yaitu darah dan juga protein disaring ya kan. Dan yang
lagi? Ada apa lagi? Urobilin. Urobilin itu apa? Yaitu warna dari urin, ya, warna urin itu. Nah, di sini di dalam glomerulus ini, ya, glomerulus ini, ya, pembentukan urin ini dinamakan sebagai urin primer. Ya, diingat-ingat ini sebagai urin primer. Di sini glomerulus ini dilindungi oleh yang namanya kapsul Bowman. Ya, kapsul Bowman ini yang melindungi glomerulus. Ini glomerulus. Setelah itu urin tadi yang sudah diserap proteinnya, ya, yang nanti digunakan oleh tubuh, selanjutnya seperti air, urea, seperti itu racun-racunnya itu akan dikeluarkan menuju ke dalam tubulus proksimal, ya, ke dalam tubulus proksimal. Ini namanya adalah proses atau tahap reabsorpsi, yaitu apa tadi? Penyerapan kembali. Setelah tadi air, urea dan lain sebagainya, zat-zat lain sebagainya akan dikeluarkan di dalam tahap reabsorpsi ini akan diserap, ya, diserap sedikit oleh tubuh. Urea sedikit pun urea pun diserap oleh tubuh sedikit. Akan tetapi tidak semua urea diserap oleh tubuh pada tahap reabsorpsi ini. Dikeluarkan, ya, di sini akan dikeluarkan dari tahap reabsorpsi, yaitu dari tubulus proksimal menuju ke lengkung Henle, ya, lengkung Henle seperti ini akan menuju ke proses yang terakhir yang dinamakan proses augmentasi. Di proses augmentasi ini masuklah ke tubulus distal, ya. Di sini akan terjadi yang namanya atau akan menghasilkan yang namanya urin sesungguhnya. Ini tadi urin primer, di reabsorpsi itu urin sekunder, di augmentasi itu adalah urin sesungguhnya, ya, urin sesungguhnya, ya, di mana masuk ke tubulus distal dan selanjutnya akan dialirkan ke tubulus kolektifus, ya. Dari sini urin yang sesungguhnya akan masuk ke yang namanya apa? Ayo, akan masuk ke dalam kantung kemih. Jadi ini diumpamakan adalah kantung kemih, ya. Ini sudah tidak merah lagi, ya, warnanya, ya. Di sini itu sudah urin sesungguhnya. Ini hanya untuk percobaan saja. Nah, di sini yaitu akan masuk ke dalam kantung kemih, ya. Di dalam kantung kemih ini akan disimpan. Setelah itu disimpan itu sekitar 200 sampai 300 mili di dalam kantung kemih manusia atau di dalam kantung kemih kalian. Setelah kantung kemih itu penuh, ya kan, itu akan memberikan apa? Coba rangsangan ke mana? Ke otak. Itu otak kan, kalau otak kalian kan akan merasakan kalian kok tipis-tipis seperti itu kan? Itu karena kantung kemihnya sudah penuh. Jadi dari kantung kemih tersebut otak itu akan bereaksi, ya, bahwa kalian akan merasakan yang namanya pengen buang air kecil. Itu di dalam kantung kemih manusia itu biasanya 200 sampai 300 mili. Berarti dari aqua yang 500 itu kurang sedikit, ya, itu adalah di kantung kemih kalian. Makanya kalau kalian mau buang air kecil jangan ditunda, nanti kantung kemihnya infeksi, ya kan? Itu makanya ada yang namanya penyakit infeksi saluran kemih, saluran kantung kemih seperti itu, ya. Ini adalah proses dari pembentukan urin, mekanisme pembentukan urin, ya. Dari itu ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham untuk proses tahap mekanisme pembentukan urin? Sudah semua? Ya. Nah, yang namanya organ-organ seperti itu harus kita jaga. Seperti tadi, kalau kita mau buang air kecil tapi tidak kita laksanakan secepatnya, kadang kalian kan nanti masih mainan HP aja, bahkan males buang air kecil, ya enggak? Biasanya seperti itu. Jangan sampai seperti itu, karena itu pada ini salah satu contoh, yaitu pada kantung kemihnya bisa kena infeksi seperti itu, ya. Itu adalah salah satu. Nah, selain itu kalau kalian kekurangan cairan seperti yang sudah sampaikan
gagal ginjal ya. Oke, silakan Mbak Tania kembali. Terima kasih. Dua diantaranya harus dipasangnya alat bantu pernafasan. Total kasus gagal ginjal akut yang ditangani RSUP Dr. M. Jamil sebanyak 23 kasus, di mana 10 anak diantaranya meninggal dunia. Oke, ya, itu adalah contoh penyakit dari sistem ekskresi, yaitu dari lebih tepatnya dari organ ginjal, ya, bahwa di berita tersebut yaitu ada anak yang menderita gagal ginjal akut, itu, ya, yaitu ada sekitar 6 anak, yang 2 anak itu sampai sudah memakai selang juga, ya, dan ada juga beberapa yang meninggal dunia. Oke. Dari video yang kalian simak tersebut, ada yang mau bertanya tentang Bu, izin bertanya, Oke. apa sih penyebabnya kok anak bisa mengalami gagal ginjal? Terima kasih. Oke, penyebab dari anak-anak tersebut mengalami gagal ginjal, ya, dan biasanya gagal ginjal itu tidak hanya anak, ya, orang dewasa ataupun orang tua seperti itu juga bisa bisa mengalami gagal ginjal. Nah, yang pertama untuk anak-anak tersebut mengalami gagal ginjal itu biasanya bawaan, penyakit bawaan juga, itu yang pertama. Ya. Yang kedua yaitu biasanya dari obat-obatan, dari bahan kimia obat-obatan pada anak yang berbentuk sirup, ya, itu namanya obat tapi kadang masih banyak bahan kimianya, seperti itu, ya, itu juga bisa menyebabkan pada anak yaitu gagal ginjal. Paham? Oke? Kalau seperti itu, sekarang Bu Ika bagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini kita akan belajar ekskresi, ya, sistem ekskresi yang pastinya materinya yaitu tentang pembentukan urin dan juga gangguan pada sistem organ yaitu ginjal. Di sini Bu Ika akan menggunakan model pembelajaran yaitu PBL. PBL itu adalah problem based learning, di mana kalian itu nanti akan memecahkan masalah, ya, masalah tersebut nanti sudah ada di video, yang videonya itu sudah Bu Ika kirim ke link, ya, nanti kalian buka HP kalian. Nah, di situ nanti kalian Ibu bagi LKPD-nya di setiap kelompok, kalian kerjakan di situ, ya. Kelompok 1 ada Nabila, Oki, Ayu dan juga Natasha untuk kelompok 1. Oke, ya. Akan dikerjakan. Oke, kalian perhatikan LKPD-nya dibuka, LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Di situ yaitu ada indikatornya, menganalisis hubungan struktur jaringan ginjal dengan proses pembentukan urin dan juga menganalisis hubungan gangguan struktur jaringan ginjal dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, di sini kalian di lembar kedua kalian buka yaitu ada diskusi, ya, soal diskusi. Di situ ada gambar yang A. Gambar di atas menunjukkan seorang pasien yang menjalani perawatan cuci darah. Mengapa orang tersebut mengalami cuci darah? Kalian jawab di situ, ya, didiskusikan sama teman-teman. Selanjutnya yang B, ada pertanyaan juga. Selanjutnya ada juga yang C, dan selanjutnya sampai terakhir itu ada kolom. Silahkan kalian kerjakan. Referensi bisa dari modul ataupun bisa kalian buka HP kalian bisa searching seperti itu, ya. Silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya, diisi dengan benar dan teliti. Nanti kalian presentasikan seperti itu. Ada pertanyaan untuk LKPD-nya? Oke. Siapa bareng-bareng? Kamu juga ikut kerjakan, Lukman, buruan. Sama, ya, mencegah sama menanggulangi itu sama, ya. Jawabannya sudah. Gak apa-apa. Cuci darah itu biasanya berapa bulan? Tergantung itunya juga sih, tergantung kondisinya, ya. Ada juga yang 2 minggu sekali, ya kan? Iya.
Untuk keterangan kalian kosongnya aja nggak apa-apa ya. Itu kan sudah ada karakteristik ya kan, dan juga fungsi. Untuk keterangannya nggak usah, nggak apa-apa ya. Oke, apabila ada kesulitan silahkan bertanya ya, untuk kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau memecahkan masalah yang ada pada LKPD yang nantinya sebelum kalian presentasikan, kalian silahkan cek kembali hasil dari diskusi kalian. Silahkan kelompok 4 maju ke depan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya Syafa Nasita sebagai moderator, Saya Citra Mehatika sebagai pemateri, dan saya Rika Wisnasana sebagai penjawab. materi akan dibacakan oleh Mbak Citra. Nah, jadi ini kita tadi berdiskusi untuk membuat soal-soal. Nah, yang pertama ada soal coba di atas rujukan seorang pasien yang mengalami perawatan cuci darah. Mengapa orang tersebut mengalami cuci darah? Karena orang tersebut mengalami gagal ginjal. Nah, yang kedua ada berikan tips agar terhindar dari penyakit tersebut. Minumlah air putih secara cukup, tidak merokok, menjaga tekanan darah tetap normal. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menanggulangi jika ginjal seseorang mengalami kerusakan. Minum air putih 8-10 gelas per hari, tidak merokok, dan menjaga kadar gula. Dan yang kedua adalah apakah yang sebenarnya terjadi apabila di dalam urin ditemukan adanya glukosa. Oke, di sini kita membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Ingat dari Kanada. Izin bertanya, apa sih penyebab urin seseorang berwarna kuning pekat? Terima kasih dulu ya, bisa dijawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nadia. Kalau misalkan itu penyakitnya sesudah kronis, bisa 2-3 dalam seminggu. Dan kalau misalkan sebelum kronis itu, setiap pertemuan 2-3 jam. Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Ada yang mau enggak? Silahkan untuk tempat duduknya kalian kembalikan ke semula ya. Tempat duduk dikembalikan ke semula. Kenapa Mbak Citra? Dirapikan tempat duduknya. Oh, Citra love sama Lukman. Kamunya gimana, Lukman? Oke ya. Jadi tadi kita sudah memecahkan beberapa masalah yang ada di LKPD. Tadi beberapa kelompok juga sudah maju ke depan mempresentasikan dari LKPD kalian, yaitu tadi ada pemecahan masalah, yaitu ada seseorang yang melakukan cuci darah. Oke ya. Jadi kenapa sih seseorang tersebut melakukan cuci darah? Mengalami gagal ginjal. Oke, karena orang tersebut mengalami gagal ginjal yang sudah kronis ya, atau yang sudah kronik, di mana seseorang tersebut harus menjalankan cuci darah yang tadi sudah ditanyakan juga sama Mbak Nabila
Ya kan, tadi Mbak Nabila sudah bertanya berapa kali sih seorang itu melakukan cuci darah apabila sudah mengalami gagal ginjal kronik, yaitu jawabannya yaitu 1 minggu itu sekitar 2-3 kali, dimana satu pertemuannya itu bisa sampai 3-5 jam, itu yang sudah kronik. Ya, kalau yang masih belum terlalu kronis itu satu pertemuannya bisa 2-3 jam seperti itu. Ya, paham semua ya? Itu adalah tadi orang yang sudah terkena gagal ginjal. Selanjutnya, tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Imelda ya, bahwa kenapa sih urin seseorang itu terkadang bisa berwarna kuning pekat, padahal urin yang normal itu berwarna kuning keemasan atau kuning agak bening seperti itu ya. Itu karena seseorang tersebut biasanya kekurangan cairan atau kurang minum air putih, jadi kurang elektrolit seperti itu ya. Jadi urinnya berwarna kuning. Kalian pasti sudah pernah mengalami buang air kecil yang urinnya itu berwarna kuning pekat. Itu biasanya kalian habis mengkonsumsi obat, kalau tidak ya berarti kurang cairan ya. Bu, kalau yang urinnya berwarna putih bening itu bagus enggak? Tidak ya. Urin yang terlalu putih, terlalu bening itu juga tidak bagus. Karena apa? Dia kelebihan cairan atau kelebihan elektrolit. Itu juga bisa membuat sakit pada hati juga ya. Jadi kelebihan itu juga tidak baik ya. Sakit hatinya bukan sakit hati karena cowok ya, itu Mbak Rinda kalau dikiranya sakit hati karena cowok gitu, beda ya. Sakit hati karena pacar sama sakit hati karena itu tadi sistem ekskresi itu berbeda. Oke, seperti itu ya. Oke, dan tadi sudah lumayan cukup untuk diskusi kalian dan juga untuk presentasinya ya, untuk sistem dari pembentukan urin dan juga pada gangguan pada sistem organ ginjal. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi kalian ya. Ibu akan memberikan soal evaluasi kalian, silahkan kalian kerjakan. Ini adalah untuk melihat seberapa paham kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini ya.